Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lore Jafar Martalip, nilai S1 20 Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fusi analitikal hierarki proses atau fusi AHP. Baik, AHP merupakan metode yang cukup populer dan dipergunakan secara luas dalam SPK. Kemudian untuk fenomena metode HP itu sendiri, metode HP itu dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika pada tahun 1971 sampai dengan 1975 ketika menjadi profesor di Wharton School, University of Pennsylvania. Selanjutnya, AHP sendiri itu memiliki permasalahan yang diatur ke dalam hierarki atau tingkatan dari kriteria dan alternatif. Nah, di dalam AHP sendiri itu di mana memiliki sebuah masalah atau tujuan goal sendiri, di mana dalam masalah itu untuk memecahkan masalah tersebut kita me- membagi ke dalam beberapa kriteria, misalnya kriteria 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian dari kriteria tersebut muncullah beberapa alternatif yang nanti kita gunakan fusi HP untuk bisa menentukan alternatif mana yang kira-kira akan kita gunakan. Nah, kemudian dalam algoritma HP itu yang pertama itu kita membangun hierarki dari masalah, termasuk tujuan, kriteria, dan alternatif. Yang kedua kita menghitung weights atau bobot atau prediktor vektor dari alternatif maupun kriteria. Yang ketiga itu perhitungan ranking secara keseluruhan. Nah, misal di sini kita mengangkat masalah, misal Alex itu berencana untuk berwisata ke salah satu pantai di sekitar kota Kendari. Namun, Alex bingung untuk memutuskan pantai yang tepat dengan metode HP kita untuk bisa membantu si Alex membuat keputusan yang paling baik. Nah, untuk itu di sini permasalahan yang kita dapat adalah untuk menentukan tujuan memilih destinasi wisata pantai di sekitar wilayah Kendari. Nah, untuk alternatifnya itu di sini kita telah dapat bahwa dan untuk pantai terbaik itu yang di Kendari terdapat seperti Toronipa, Pantai Batugong, dan juga Pantai Nambo. Nah, alternatif yang pertama itu adalah Pantai Toronipa, yang kedua Pantai Batugong, dan yang ketiga adalah Pantai Nambo. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan kriteria. Kriteria pertama itu keindahan. Nah, di mana keindahan ini berkaitan dengan keindahan dan juga kebersihan. Semakin indah pantainya, maka semakin tinggi untuk prioritasnya itu tersendiri. Kriteria kedua itu keamanan, di mana berkaitan dengan penanggung pihak pengelola. Semakin aman pantainya, makin tinggi juga prioritasnya. Yang ketiga itu adalah fasilitas. Fasilitas itu berkaitan seperti gazebo, toilet, pelampu, berendabut, tempat makan, di mana semakin lengkap fasilitasnya makin tinggi prioritasnya. Yang keempat itu adalah kriteria biaya. Berkaitan dengan biaya masuk, semakin terjangkau biayanya makin tinggi prioritasnya. Dan yang terakhir, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuatkan tingkatan hierarki dari informasi yang diperoleh. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tingkatan atau hierarki dari informasi yang telah kita peroleh. Nah, di sini itu untuk bentuk hierarki atau tingkatan dari informasi yang diperoleh itu di mana tujuannya itu kita memilih pantai tempat wisata di sekitar wilayah Kendari. Nah, untuk di sini sudah terbagi di mana tadi kriterianya itu keindahan, keamanan, fasilitas, dan juga biaya. Nah, di sini kita akan menentukan tingkatan dari informasi-informasi ini dari kriteria yang telah kita tentukan. Nah, kemudian kita penentuan kriteria. Nah, menurut saya di sini itu kriteria yang terpenting adalah keindahan, lalu disusul oleh fasilitas keamanan dan juga fasilitas yang terakhir.
Kemudian kriteria biaya bagi saya berada di urutan terakhir karena asalkan kita dapat memperoleh pantai yang indah, biaya tidak menjadi masalah selama biayanya itu masih wajar. Kemudian kita akan lakukan pairwise comparison untuk tiap alternatif. Nah, untuk tingkat di sini tuh kita bisa menentukan nilai-nilainya di mana kita menggunakan di sini tingkat kepentingannya. Misal kita kasih nilai 9 untuk mutlak, kemudian 7 untuk lebih penting, 5 7 untuk sangat lebih penting, 5 itu lebih penting, 3 cukup penting, 1 sama penting. Nah, kemudian si nilai tengah di antara dua penilaian itu, jika I memiliki nilai yang lebih rendah dari J, contohnya itu 1 sampai 9, 1/9, 1/7, 1/5, 1/2, dan seterusnya. Nah, di sini kita melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Variabel tadi menghasilkan matriks C, di mana di sini keindahan, misalnya sini Toronipa, Batugong, Nambo. Di sini kita bandingkan tiap pantai. Jadi Toronipa dengan Batugong, Toronipa dengan Nambo. Nah, di sini kita peroleh untuk Toronipa dan Toronipa berarti kita dapat di sini satu, ini nilainya satu, 1/1. Nah, untuk Batu Gogis itu kita dapatkan 6/1, Nambo itu 3/1. Nah, untuk di sini antara Batu Gogis dan Nipa, kita dapatkan nilai 1/6. Untuk 0,167 kita dapatkan 1/6. Batu Gogis itu 1/1, dan juga Nambo itu 1/3, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan jumlah yang ini. Nah, kemudian dari segi keindahan, Pantai Nambo itu cukup penting dibandingkan Batu Gong. Nilainya itu sama dengan 3. Oleh karena itu dari segi keindahan Pantai Batugong diberi nilai kebalikannya 1/3 dibandingkan dengan Pantai Nambo. Kemudian kita lakukan normalisasi matriks dan hitung bobot. Di sini tuh proses normalisasi matriks adalah kita membagi tiap kita membagi tiap di sini kita membagi tiap nilai dari pairwise comparisonnya dengan jumlahnya. Jadi di sini 1 dibagi dengan 1,5 menghasilkan 0,744 di sini. Kemudian 0,1 di sini kita bagi lagi dengan 1,5 dan seterusnya. Nah, di mana normalisasi ini nilai setiap kolom matrik perbandingan berpasangan dengan membagi setiap nilai pada kolom matrik dengan hasil penjumlahan kolom yang bersesuaian. Kemudian hasil normalisasi matriks ini kita bisa dapatkan dengan menjumlah dari tiap-tiap hasil yang telah kita dapatkan tadi. Seperti ini. Kemudian kita perhitungkan konsistensi rasio. Nah, untuk menentukan konsistensi rasio itu kita menggunakan rumus di mana WS itu kita C dikali W untuk mendapatkan nilai WS ini. Nah, ini untuk nilai C per W-nya. Untuk mendapatkan CV di mana WS dikali dengan C per W. Jadi nilai yang WS ini dikalikan dengan C per W yang ini. Kemudian kita akan menentukan eigen value, konsistensi indeks, dan konsistensi rasio. Nah, di sini seperti rumusnya, sehingga kita dapatkan 0,158 di mana itu menjadi cukup konsisten. Nah, ini untuk hasil dari setiap kriteria. Nah, di sini kita kriteria pertama adalah keindahan, di mana Tornonipa memiliki bobot tertinggi dalam kriteria keindahan setelah dijumlahkan. Untuk eigen value-nya 3,183, konsistensi indeksnya 0,092, konsistensi rasio 0,158. Kemudian untuk kriteria keamanan itu Batubang memperoleh nilai yang tertinggi. Dan untuk fasilitas, Nambu memperoleh nilai tertinggi. Kemudian untuk biaya itu Batubang memperoleh nilai tertinggi. Kemudian kita akan menghitung priority vektor antar kriteria. Nah, hasil untuk perbandingan berpasangan kriteria itu
menghasilkan ini untuk keindahan itu 0,5579, keamanan 0,2633, fasilitas 0,1219, biaya itu 0,0569. Karena kita akan transport vektor W dari tiap alternatif. Nah, di sini untuk kita transfer vektor W dari keindahan, keamanan, fasilitas, biaya. Nah, kemudian untuk kriteria keindahan ini kita mendapatkan nilai 0,5579, keamanan 0,2633, fasilitasnya 0,1219, biaya kita dapat 0,0569. Kemudian kita perangkaian alternatif di sini, perankingan alternatif kita akan jumlah keseluruhan dari nilai yang kita dapat. Untuk terlipat dari keindahan, keamanan, fasilitas, dan biaya itu menghasilkan 0,473. Batu gong Batu gong itu 0,1265, Nambo itu 0,4 ribu, sehingga kita mendapatkan Pantai Tornipe itu 0,4734, Pantai Nambo 0,4, Batu Gong itu 0,1265. Nah, sehingga kita memperoleh untuk alternatif yang prioritas adalah Pantai Toronipa. Kurang lebih seperti yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.